Jumpa lagi di Renungan Harian FETV, edisi 28 Maret 2020. Marilah kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajarkan kami untuk saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Semoga dengan ajaran-ajaran-Mu kami tidak hanya sebagai pendengar, namun sungguh-sungguh dapat kami hayati dalam hidup kami setiap hari. Kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kami berada, sehingga kasih-Mu sungguh-sungguh dapat dirasakan, dialami oleh setiap orang dan membawa mereka untuk semakin dekat dengan Engkau. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti pepatah, siapakah tak kenal, maka kita tak akan sayang. Kita akan bisa mengenal, mengerti, dan memahami seseorang apabila kita mengenalnya lebih dekat. Tidak hanya kita mendengar saja dari orang lain, namun kita sungguh-sungguh mengenal seseorang, maka kita akan semakin sayang, semakin memahami, dan semakin mengerti akan kepribadian seseorang. Entah yang baik, entah yang buruk. Seperti Injil hari ini, orang-orang Yerusalem melihat dan mendengar tentang Yesus. Mereka mendengar, tetapi mereka belum mengenalnya siapa Yesus. Di zaman sekarang ini, di saat ini, kita sebagai pengikut Yesus, kita juga mengaku bahwa kita ini sebagai pengikut Yesus. Namun, apakah dalam kehidupan kita setiap hari kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi ajaran Yesus sendiri? Apakah kita juga sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus sendiri? Kita mengatakan sebagai pengikut Yesus, tetapi dalam kenyataan hidup setiap hari, terkadang kita kurang tekun dan setia dalam mengikuti Ekaristi. Kita juga jarang datang ke gereja. Kita juga mudah tersinggung atau mudah marah dan sakit hati bila kita mendengar seseorang mengejek atau menghina tentang agama kita sebagai orang Katolik. Apabila ada gereja yang dibakar, kita mudah marah, kita tersulut dengan kemarahan dan emosi. Memang kita sebagai anggota gereja, sebagai pengikut Kristus, memang ada rasa sakit hati bila mendengar, melihat sesuatu yang menjelekkan tentang agama kita. Namun kenyataannya dalam hidup kita setiap hari, kita juga masih kurang setia dan tekun untuk datang kepada Yesus, berdoa kepadanya di dalam mengikuti perayaan Ekaristi maupun kegiatan-kegiatan lingkungan dan juga kegiatan-kegiatan di gereja. Kita seolah-olah
mau membela diri kita seolah sebagai pahlawan, membela apa yang dikatakan orang itu, apa yang dilakukan orang itu, sungguh-sungguh menyakitkan kita semua. Kita seolah sebagai orang yang hebat. Memang kita seorang Kristen, kita seorang pengikut Kristus. Yesus telah mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan maupun saling membenci. Kita diajak untuk tidak mudah mengadili. Kita diajak supaya tidak mudah berprasangka buruk daripada melihat hal-hal yang kurang baik. Hendaklah kita lebih melihat kebaikan-kebaikan sesama kita, karena kita yakin dan percaya bahwa dalam diri setiap orang pasti ada hal-hal yang baik yang telah diciptakan Tuhan baginya. Kita janganlah melihat dan mudah terpancing bila ada hal-hal yang menyakiti kita, ada yang melukai hati kita ataupun agama kita. Karena apa yang telah diberikan, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi setiap orang adalah baik adanya. Dan Tuhan menciptakannya dengan penuh sukacita. Maka dari renungan ini kita juga diajak untuk melakukan pertobatan kita dalam kehidupan setiap hari, untuk semakin melihat dan mengenal Yesus yang lebih dalam lagi melalui setiap kehadiran sesama kita. Kita mau memperhatikan mereka yang menderita, yang sakit, dan yang miskin. Apakah dalam masa pertobatan kita ini juga kita mau melayani mereka yang miskin? Apakah kita juga berani untuk melihat hal-hal yang baik dari sesama kita? Dan kita juga berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terlebih di dalam masa pertobatan ini, marilah kita berjuang untuk memperbaharui diri kita sebagai pengikut-pengikut Yesus yang penuh iman dan yakin bahwa Yesus akan senantiasa menyelamatkan kita dan membawa diri kita pada keselamatan yang kekal, di mana dengan penuh iman Yesus datang untuk membawa suatu perubahan dalam diri kita, penuh iman yang dalam, yang dapat menyelamatkan setiap orang yang mau bertobat dan memperbaharui diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.